Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas dari mata pelajaran materi pembelajaran PAI di SMP dengan tema yaitu perkembangan Islam di Nusantara yang disusun oleh kelompok 12, yaitu saya sendiri Rini Hartati dan rekan saya Nadi Obela dengan NIM 1953 1103. Materi pertama yang akan dibahas oleh saya sendiri yaitu masuknya Islam di Nusantara. Sejak zaman prasejarah, kedudukan Kepulauan Indonesia dikenal sebagai pelayar-pelayar yang sanggup mengarungi lautan luas. Wilayah Barat Nusantara dan sekitar Malaka sejak masa kuno merupakan wilayah yang menjadi titik perhatian. Adapun teori-teori tentang masuknya Islam ke Nusantara, proses masuk Islam ke Nusantara tidak berlangsung secara revolusioner cepat dan tunggal, melainkan berevolusi lambat laun dan sangat beragam. Menurut para sejarawan, teori-teori tentang kedatangan Islam ke Indonesia dapat dibagi menjadi: pertama, yaitu teori Mekah. Teori Mekah ini yang mengatakan bahwa proses masuknya Islam ke Indonesia itu adalah melalui dari Mekah atau Arab pada abad ke-7 Masehi. Yang kedua itu teori Gujarat. Kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari Gujarat pada abad ke-7 Hijriah atau abad ke-13 Masehi. Yang ketiga itu teori Persia. Kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari daerah Persia atau Persia ataupun dikenal dengan Iran, yaitu pencetus teori ini ialah Husain Dajjadiningrat. Yang terakhir yaitu teori Cina. Kedatangan Islam ke Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, itu berasal dari para perantau dari Cina pada abad ke-7 Masehi. Cukup sekian dan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Nadia Obela. Bangsawan itu kemudian turut mempercepat proses Islamisasi tersebut. Selanjutnya yaitu C. Saluran dakwah yang dilakukan oleh mubalik yang berdatangan bersama para pedagang. Para mubalik itu bisa juga para sufi pengembara. Yang D yaitu saluran tasawuf. Pengajar-pengajar tasawuf atau para sufi mengajarkan teosofi yang bercampur dengan ajaran yang sudah dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Selanjutnya yaitu E. Saluran pendidikan. Islamisasi juga dilakukan melalui pendidikan baik pesantren maupun pondok yang diselenggarakan oleh guru-guru agama, kiai, ulama, dan di pesantren atau pondok tersebut. Yang F yaitu saluran kesenian. Saluran Islamisasi melalui kesenian yang paling terkenal ada pertunjukan wayang. Yang terakhir yaitu G. Saluran politik. Di Maluku atau Sulawesi Selatan, kebanyakan rakyat masuk Islam setelah rajanya masuk Islam terlebih dahulu. Pengaruh politik raja sangat berpengaruh tersebarnya Islam di daerah ini. Di samping itu, baik di Sumatera, Jawa maupun di Indonesia bagian timur, demi kepentingan politik, kerajaan-kerajaan Islam memerangi kerajaan-kerajaan non-Islam. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangsawan itu kemudian turut mempercepat proses Islamisasi tersebut. Selanjutnya yaitu C. Saluran dakwah yang dilakukan oleh mubalik yang berdatangan bersama para pedagang. Para mubalik itu bisa juga para sufi pengembara. Yang D yaitu saluran tasawuf. Pengajar-pengajar tasawuf atau para sufi mengajarkan teosofi yang bercampur dengan ajaran yang sudah dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Selanjutnya yaitu E. Saluran pendidikan. Islamisasi juga dilakukan melalui pendidikan baik pesantren maupun pondok yang diselenggarakan oleh guru-guru agama, kiai, ulama, dan di pesantren atau pondok tersebut. Yang F yaitu saluran kesenian. Saluran Islamisasi melalui kesenian yang paling terkenal ada pertunjukan wayang. Yang terakhir yaitu G. Saluran politik. Di Maluku atau Sulawesi Selatan, kebanyakan rakyat masuk Islam setelah rajanya masuk Islam terlebih dahulu. Pengaruh politik raja sangat berpengaruh tersebarnya Islam di daerah ini. Di samping itu, baik di Sumatera, Jawa maupun di Indonesia bagian timur, demi kepentingan politik, kerajaan-kerajaan Islam memerangi kerajaan-kerajaan non-Islam. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.